Di framing sedemikian rupa sampai putusannya itu menjadi seolah-olah pembuktian bahwa benar memang si Paula ini selingkuh gitu. Cara ngeframingnya gimana? Ya dengan powernya dia, dengan pengacara yang apik. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah resmi memutus perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven. Dalam amar putusan, majelis hakim menetapkan bahwa Baim Wong diwajibkan membayar nafkah mut'ah kepada Paula Verhoeven sebesar 1 miliar rupiah. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pihak istri yang diceraikan. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Suryana menjelaskan bahwa mut'ah tersebut merupakan bagian dari ketentuan hukum Islam bagi istri yang diceraikan oleh suaminya. Namun demikian, Paula Verhoeven tidak mendapatkan hak atas nafkah madiah maupun nafkah idah, lantaran dalam persidangan terbukti melakukan perselingkuhan dengan seorang pria berinisial NS. Majelis hakim pun menyatakan bahwa Paula termasuk dalam kategori istri yang durhaka terhadap suami. Pihak Baim Wong menyatakan tidak mempermasalahkan kewajiban nafkah mut'ah tersebut. Menurut kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, kliennya lebih fokus pada pembuktian fakta perselingkuhan dalam proses persidangan serta kondisi psikologis anak-anaknya pasca perceraian. Terkait hak asuh anak, majelis hakim memutuskan bahwa Baim Wong dan Paula Verhoeven akan berbagi tanggung jawab secara bergantian dalam mengasuh kedua anak mereka. Keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas emosional anak-anak setelah perceraian orang tua mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Benar atau tidaknya persoalan adanya pihak ketiga atau tidak, rasanya hanya kedua belah pihaklah yang mengerti dan memahami serta mengetahui terkait hal-hal tersebut, dan rasa kita sendiri tidak bisa menghakimi apalagi menyimpulkan ya. Namun yang menjadi sorotan adalah terkait cukup detailnya, cukup rincinya, bahkan cukup tendensius dan seriusnya apa yang disampaikan oleh pengadilan agama atau juru bicara dari pengadilan agama tersebut. Ya, karena pada dasarnya pengadilan agama ataupun juru bicara pengadilan agama tidak diperkenankan menjelaskan secara rinci, secara detail, secara tendensius terkait pokok peristiwa atau pokok perkara yang pada akhirnya menyebabkan perceraian. Namun sayangnya yang terjadi malah sebaliknya. Pengadilan agama melalui juru bicaranya sangat jelas, detail, rinci, bahkan tendensius terkait pokok permasalahan, pokok peristiwa yang menyebabkan perceraian. Dan entah disadari atau tidak, apapun yang bentuknya penjelasan secara rinci, tendensius, dan detail dan lain sebagainya, harus seizin pengadilan itu sendiri, termasuk pihak-pihak yang bersengketa dalam perceraian. Karena apa yang disampaikan mungkin saja akan menyinggung salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Maka dengan kata lain, pengadilan agama tersebut entah melalui majelis hakimnya atau bahkan juru bicara dari pengadilan agama tersebut sudah melanggar kode etik, karena tanpa seizin dari kedua belah pihak sudah menjelaskan secara detail, rinci, bahkan tendensius terkait perkara yang mereka putuskan. Aku mau bahas tentang Paula sama Baim lagi, putusan pengadilannya. Sebenarnya aku nggak mau bahas sih sebenarnya ya, tapi di videoku yang sebelum itu lumayan rame. Jadi aku mau disclaimer juga, pasti banyak yang nggak setuju sama pendapatku kali ini. Tapi aku tetap mau disclaimer ya, bahwa ini aku ngomong itu dari point of view misalnya atau seandainya. Jadi aku tegaskan sekali lagi, aku tidak ada di tim Baim atau di tim Paula. Aku belain Paula atau belain Baim karena aku nih nggak tahu yang sebenarnya terjadi. Jadi yang aku mau bahas di sini itu hanya point of view seandainya. Jadi gini guys, aku tuh yang aku baca dan aku lihat selama ini itu kan menyudutkan bahwa si Baim ini itu seorang NPD. Karena aku nih juga lumayan belajar tentang NPD, aku tahu seberapa manipulatifnya orang NPD dan apalagi kalau orang NPD itu tuh punya power gitu. Powernya itu dalam artian uang ataupun jabatannya kan. Nah, semisalnya memang benar narasi Baim ini itu NPD dan dia itu adalah seorang yang punya power, gimana kalau misalnya nih sebenarnya Paula itu di framing gitu? Ya kan, bisa jadi kan itu masih ada kemungkinan kan di framing sedemikian rupa sampai putusannya itu menjadi seolah-olah
pembuktian bahwa benar memang si Paula ini selingkuh gitu. Cara ngeframingnya gimana? Ya dengan powernya dia, dengan pengacara yang apik, dengan narasi-narasi di pengadilan yang apik, dan dengan pembuktian juga. Kenapa kok aku bilang dengan pembuktian? Karena kadang-kadang pembuktian itu bisa menjadi bumerang gitu. Pembuktian itu, bukti-bukti itu harus hati-hati kalau kita masukin ke pengadilan, karena sometimes pembuktian-pembuktian dari lawan atau pembuktian-pembuktian kita sendiri ini bisa jadi bumerang gitu. Nah, yang di sini mau aku tekankan adalah, makanya guys, memilih pengacara, memilih memasukkan gugatan, menjawab gugatan, kemudian replik, duplik, kesimpulan dan lain-lain itu penting banget. Bukan sekedar kayak cerai udah cerai aja, enggak. Tapi isi kontennya atau konten isi dari permasalahan yang dibungkus dan diproses di pengadilan itu tuh penting. Kenapa penting? Karena nanti itu berimbas di putusan. Walau sebenarnya putusannya itu untuk perceraian itu semenjak tahun lalu tuh menjadi susah diakses atau sebenarnya tidak bisa diakses gitu. Tapi kalau kayak gini-gini misalnya bocor gitu kan. Terus ternyata bener Paula ini ternyata hanya korban framing gitu. Bisa hancur dong hidupnya. Hanya karena manipulasi keadaan dan kemudian itu tertera di putusan. Sebenarnya intinya kembali lagi sih, ya maaf kalau misalnya ada yang nggak paham sama maksud aku terus akhirnya jadi nuduh aku pro sana pro sini, enggak. Yang aku mau tegaskan adalah jawab menjawab dalam gugatan, terus jawab menjawab tuh penting banget. Itu tuh crucial banget gitu. Dan menghadapi NPD itu nggak mudah. Memang benar-benar kalian butuh pendampingan orang-orang yang paham sama pola NPD ini. Itu sih poinnya. Ini terlepas kalau memang Paula memang terbukti memang berselingkuh, ya udah, ya berarti memang benar. Selama ini framing Mbak Im yang jelek itu juga mungkin tidak sejelek itu gitu. Tapi aku ini membahas dari POV seandainya misalnya yang dilawan itu NPD beneran gitu. Memang tidak menutup kemungkinan akan menjadi sebuah framing yang palsu gitu, atau yang benar ini menjadi terframing salah gitu. Itu bisa, itu sangat dimungkinkan terjadi. Ini terlepas dari Mbak Im dan Paula ya, sekali lagi gitu. Aku tidak membela siapa-siapa dan aku tidak di sini tidak menggiring opini bahwa Paula itu benar atau salah, Mbak Im itu benar atau salah. Oke? Aku hanya menegaskan bahwa menghadapi NPD itu memang benar-benar butuh orang yang paham pola NPD dan membuat strategi yang benar agar tidak salah kaprah gitu. Dan mau mengingatkan juga bahwa isi dari proses pengadilan itu tidak bisa dibuat mainan, karena itu hasilnya akan berimbas kepada reputasi juga gitu kan, dan kehancuran hidup seseorang gitu, untuk bahkan bekal kelanjutan hidup mereka gitu. Oke, peace. By the way, kalau kalian punya masalah menghadapi NPD, kalian bisa sharing sama aku, karena aku memang lumayan telat ya menghadapi masalah-masalah hukum dengan seorang NPD. So, you can DM me or share anything in the comment, but yang sopan ya guys, please. Gue pengen bahas keresahan gue atas video FYP belakangan ini. Kan kadang-kadang ada artis tuh komentar, netizen tuh tahu apa sih sampai ngikut campur urusan hidup gue kayak gini. Nah, gue juga pengen nanya sebagai netizen, lu juga ngapain sih curhat ke publik? Contoh, lu mau bercerai, itu urusan lu berdua. Yang tahu masalahnya ya lu berdua. Tapi lu menghadirkan wartawan, lu kasih tahu alasan lu bercerai dan alasannya bikin orang kaget, lu bilang perselingkuhan, lu ngarep netizen bereaksi gimana? Ya pasti heboh lah, kan gitu ya. Nah, lebih aneh lagi, ini nggak suaminya, nggak istrinya. Itu ada video-video rekaman, juga audio rekaman yang harusnya itu bukan urusan publik, tapi bocor ke publik. Melibatkan anak-anaknya pula, anaknya nggak di-blur. Dan terkesan ini video tuh dibocorkan ke publik untuk narik simpati publik. Jadi kayak penggiringan opini. Karena nanti ada terkesan di video tertentu, ini kayaknya suaminya ada yang salah. Ntar di video berikutnya, kayaknya istrinya ada yang salah. Bikin kegaduhan di publik. Kalau video itu sebetulnya sama rekaman itu untuk bukti, bukannya itu harusnya ditaruh di pengadilan, ditayangkan di pengadilan private. Ini anak-anaknya kan masih kecil ya. Nanti kalau dia udah ngerti, dia scroll jejak digitalnya, itu perasaan tuh anak gimana? Pernah kepikir nggak kalau dia ke sekolah itu jadi bahan ejekan dari teman-temannya? Gini ya, mau kalian bercerai sekalipun, tanggung jawab membesarkan anak itu adalah tetap urusan kalian berdua. Karena nggak ada bekas ayah, nggak ada bekas ibu. Kecuali salah satu pasangan membahayakan kehidupan anaknya atau berlaku hal-hal yang tidak pantas, dimana ini untuk melindungi sang anak. Nah, kalau itu tidak ada, itu tetap kalian berdua peranannya tetap dibutuhkan untuk membesarkan anak itu. Anak tuh nggak bisa memilih bapak apa ibunya gitu. Perceraian aja udah bikin tuh anak sakit hati.
ditambah lagi kayak gini. Gimana perasaan tuh anak? Nih KPAI kemana nih? Kok diem baik? Menurut kalian gimana guys?